Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah terlalu banyak sambutan, jadi sudah berenteng dari RT, RW, jadi saya tidak akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Tentu saja terima kasih atas blessingnya, kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara pada sore hari ini. Kami tentu bersyukur akhirnya bisa kesampaian ya. Di pengantar kuratorial Pak Taufik itu menuliskan bahwa ini sebenarnya ide sudah lama bergejolak di antara Pak Taufik, Pak Sangkot, dan JJ Rijal ya. Tapi kemudian alhamdulillah akhirnya kita bisa memulai. Tadi Pak Taufik cerita 80 tekadnya, tapi baru 29, berarti masih ada berapa tuh? 80 dikurangi 29, 51 tokoh lagi yang belum terkurasi, terpilih. Nah Bapak Ibu kalau mau ngusulin tokoh-tokoh bisa melalui anggota ALMI, bisa melalui anggota IP. Ya, anggota ALMI dan anggota IP tentu ada di website ALMI dan website IP. Nanti bisa kita kurasi untuk kita. Nanti ternyata kalau 80 kok belum kepilih juga tokohnya, kita tambahin lagi aja 80 plus 35 karena tadi 80 HUT RI, 35 HUT IP. Jadi 100. Asal Pak Paulnya mau melukis terus gitu. Kalau Pak Paulnya sudah give up ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau Pak Paulnya masih mau melukis. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan Dikti-Saintek, dengan IP dan kami di Kebudayaan. Dan sekali lagi saya surprise kepada Pak Agus tadi yang memberikan interpretasi ini sebenarnya tanggalnya juga ngawur gitu. Tanggalnya tadi 24, 29 itu sebenarnya ya kira-kira lah 24 kita mulai 29 terakhir. Tapi Pak Agus karena punya wangsit tertentu ternyata interpretasi 24 itu dimulai dengan penarikan pasukan lah. Ya, jadi ternyata itu mungkin semesta mendukung berarti ya. Semesta mendukung bahwa kegiatan kita kegiatan yang baik, insya Allah dengan tekad yang baik, masing-masing pihak saling melengkapi, mudah-mudahan kerjasama yang baik akan terus kita bisa lakukan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan juga ya, selain Pak Agus, unit kami di daerah itu ada Ibu Manggar, BPK berapa Bu nomornya? BPK 10 ya, yang bertanggung jawab untuk pelindungan kebudayaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi kekuasaannya sangat besar Bu Manggar ini karena ada berapa? 3 tempat malam sekarang warisan dunia UNESCO yang ada di kawasan Bu Manggar ya, mulai dari Prambanan, Sangiran, Borobudur, kemudian yang terakhir tentu saja Pak ini dari Keraton Jogja yang sudah ditetapkan sebagai UNESCO Site juga di tahun 2023. Jadi Bu Manggar powerful woman. Dan terima kasih kepada bapak-bapak dan adik-adik sekalian ya, mahasiswa yang mendukung acara ini. Apa yang kita lakukan kalau tidak diteruskan oleh mahasiswa dan generasi berikutnya tidak akan bermanfaat. Saya yakin dengan tongkat estafet adik-adik sekalian, insya Allah upaya kita akan terus demikian, dan kita tidak sabar untuk melihat lukisannya. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, selanjutnya kita akan memasuki puncak acara seremoni pembukaan pameran. Kami undang untuk ke area pengunjungan kita di belakang. Yang pertama adalah Bapak Staf Ahli Kementerian Kebudayaan, Bapak Iswan Nandar, Bapak Staf Ahli Gubernur, Bapak Dedi Wardoyo, Ketua di belakang Bapak Ibu yang akan melakukan pengguntingan pita. Untuk Bapak Ibu hadirin mohon berdiri di tempat masing-masing. Kita arahkan pandangan kita ke area pengguntingan pita. Mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita kasih jarak untuk Bapak Ibu VIP, ya. Boleh kita kasih jarak untuk Bapak Ibu VIP. Siapa lagi Bu? Ada yang Ibu Profesor Damayanti, silakan Ibu. Ya. Kami persilakan tim dokumentasi juga untuk menempati area yang sudah tersedia. Boleh Bapak Ibu untuk memegang gunting masing-masing. Ya. Oke.
Baik, kita akan melakukan pengguntingan pita dengan aba-aba saya. Tim dokumentasi sudah siap ya? Sudah oke? Baik. Dari hitungan saya, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian resmi sudah pameran syariah 8.0 potret ilmuwan inspiratif dalam lukisan. Kami mohon berkenan Bapak Ibu undangan untuk dapat berkeliling melihat lukisan sebelumnya. Berkenan untuk foto Bapak. Ya. Boleh foto menghadap panggung ya. Jadi backgroundnya adalah lukisan. Baik, Bapak Ibu, ya. Teman-teman dokumentasi boleh menempati tempat, boleh diambil. Apakah sudah? Oke, boleh merapat Bapak Ibu. Rapat Bapak. Geser Pak, geser Pak. Oh, geser lagi. Geser lagi. Ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Boleh sekali lagi 1, 2, 3. Cukup Pak? Cukup. Baik, kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Boleh berkenan untuk Jadi silakan kenal dulu. Sini aja. terima kasih juga kita sampaikan kepada para hadirin yang sudah mengikuti acara dari siang sampai sore hari ini. Kami persilakan juga untuk dapat berkeliling di area pameran. Perlu kami sampaikan bahwa akan dilakukan clear area. Clear area, mohon perhatian Bapak Ibu sambil berkeliling melihat lukisan. Kita akan clear area pada jam 18.20 sampai 19.30. Namun acara masih akan tetap berlanjut ya dengan gelar bicara bertema Mitra Ilmuwan Nusantara dalam lintas zaman dengan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Dengan demikian acara seremoni pembukaan pameran syariah 8.0 potret ilmuwan inspiratif dalam lukisan. Saya Rachel, terima kasih dan sampai jumpa kembali pada sesi malam nanti pada pukul 19.30. Untuk teman-teman media, doorstop akan dilakukan di area pengguntingan kita. Sekali lagi untuk teman-teman media, doorstop akan dilakukan di area pengguntingan kita. Terima kasih kepada para hadirin yang lain. Kita akan kembali pada pukul 19.30. Mari teman-teman pers dan kawan-kawan, kita akan melakukan doorstop di area pengguntingan kita. Dan Malaka di lewat. Oh iya. Wih, para jawara ini. Demi Tuhan, saya ateis. Kafir liberal. Oke. Iya.
Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. Kita bisa kembang besok. Wih, kayaknya saudaranya nih. Kami juga udah Bapak Pauli Orang lawas. untuk Sekarang ada Hidup Yahudi melawan Israel. Yang sekarang ini ada apa namanya aliran baru. Apa Isma, tuh? namanya loro. Loro. Bukan loro, loro itu dua. Kalau ini loro. Loro. Loro itu sakit. Sakit. Apa itu? Sakit apa? Ya kayak Israel kan sakit. Oh iya. kita undang juga Bapak Paul untuk menemani Pak Direktur dan Bapak Ismananda dalam doorstop. Pak Paul Hendro. Bapak Paul Hendro, izin Bapak. Dari target durasi dan terkait saintis ini apa yang diharapkan Pak? Mungkin Pak Yudi kalau itu ya pertanyaan. Ya, jadi ini kita berusaha untuk memberikan dan mendekatkan sains ke masyarakat. Jadi melalui potret tokoh-tokoh ini kita berharap karya-karya mereka bisa disampaikan, pengalaman-pengalaman mereka waktu menjalani hidup dalam mencari karya-karya sainteknya itu bisa hidup kembali melalui pameran ini, sehingga nanti para generasi muda kita itu memiliki tokoh-tokoh yang bisa mereka jadikan sebagai panutan idola, terutama untuk bidang sains dan teknologi. Itu mungkin. Silakan Pak Wisnu, bagaimana tambahan? Yang lain aja, pertanyaan lain kalau ada. Nanti untuk dampak posisinya kepada negara ketika generasi dan terinspirasi apa Pak? Ya, tentu banyak ya, karena sains kan sebenarnya apalagi di zaman sekarang pasti banyak aspek dari kehidupan kita kan sangat bergantung pada sains dan teknologi. Jadi sains itu jangan dipandang, tentu nggak harus semua di sains juga, tetapi kita kan mulai bertingkat, mulai ada yang literasi untuk semua, tapi ada yang passionnya di sains, yang mengembangkan sains. Nah, budaya untuk mau belajar sains, dan kemudian juga ada yang sebagian yang memang passionnya di sana untuk berkiprah di sains, tentu sangat penting. Lagi? Pak, yang istimewa dari lukisan ini apa ini Pak? Mungkin ada apa kayak Da Vinci Code-nya dan hadiah atau bagaimana ini? Kalau dari tokohnya kan terpilih ya, memang yang dipilih. Memang ini tadi 80 kita pilih yang pertama kurasi oleh IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama tim kurator ya, tentu saja dari perwakilan dari ketiga kementerian ini. Nah, tetapi juga memang yang sudah mangkat ya. Kita kalau yang masih hidup kadang-kadang kontroversi. Jadi kita ini yang sudah mangkat ya. Yang berikutnya ya diusulkan, kemudian dipilih tim kurator tadi tokoh yang kontribusinya. Jadi tadi ada komentar kok politisi kan, Soekarno, Tan Malaka, mereka karya-karyanya besar juga, ya. Supomo itu karya-karyanya besar. Jadi, nah tapi ini baru 29, nanti targetnya 80. Tapi kalau dari teknik lukisan pasti pelukisnya yang bisa jawab. Kalau dari teknik lukisannya Pak Paul. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin tadi. Ini selama ini kita tahunya tokoh ini ada yang menonjol karena pemberitaan politisnya, negarawannya teman-teman. Tapi ternyata di balik itu mereka punya karya-karya sains yang sangat berdampak gitu. Kemudian juga sangat bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan sains yang ada saat ini. Nah, jadi itu yang kita angkat. Jadi kalau kebetulan nanti mereka itu multi talent gitu, punya banyak isu yang bisa diangkat dari ini. Tapi yang pada kesempatan ini yang kita angkat itu adalah kontribusi keilmuan, kontribusi dia sebagai ilmuwan. Akan Pak Paul? Ya. Kalau saya mengambil dari sisi saya bicara tentang kedatangan mereka itu seperti
sinar cahaya. Jadi saya menganggap waktu itu kan dimulai dari abad 17, dapat dari 1653. Jadi saya anggap Indonesia belum ada, masih banyak hutan, tapi mereka sudah berkiprah. Jadi saya anggap kedatangan saintis itu seperti cahaya. Jadi saya menuliskan tuh dari gelap ada cahaya putih itu. Dan dari sisi art sendiri, ini ada kesulitan tersendiri buat seniman. Tapi ada makna yang tersirat tadi. Jadi ada cahaya yang terang bagi para saintis. Prosesnya berapa lama nih Pak untuk melukis sebanyak ini? Kok kayaknya tidur aja ngelukis ini? Kalau sebanyak ini ya Pak? Sebenarnya ini saya praktek pertama. Biasanya saya melukis rata-rata putih, hitam di atas putih, itu biasa. Kali ini saya karena saya memaknai kata-kata mereka itu seperti cahaya ya. Saya balik gelap ke terang, gelap jadi terang. Jadi saya prakteknya di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat kualitas saya beda-beda. Makin hari makin bagus. Jadi pertama saya bikin 1-3 hari, lama-lama 2 hari, lama-lama sehari 1. Karena kemarin tanggal 1 Juni baru dipastikan ini yang dilukis. Nah itu berubah 9. Jadi sebenarnya saya sudah selesai 38. Dan sudah mahir waktu itu Pak ya? Ya, tapi sudah ya saya pikir sudah pengalaman. Jadi saya targetkan udah sehari 1. Jadi menyusul saya foto-fotonya. Udah saya kerjain aja. Berarti dasarnya hitam dulu baru Putih. dibalik. Ada lagi? Makasih ya. Salam Merdesa Art Space.